Dampak negatif yang pertama untuk pakan fermentasi adalah, bisa lihat sahabatku semua, di sini ada embun, yang artinya di sini ada yang namanya panas. Baik itu karena prosesnya ataupun juga karena dari bahan bakunya. Ini ada panas. Saya buka ya. Nah, karena ada proses panasnya ini, maka ada kemungkinan ada yang namanya penurunan kualitas. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Nih, kebetulan yang saya fermentasi adalah limbah nangka. Nah, karena ada proses panas ini, otomatis ada beberapa nutrisi yang terbakar. Bisa berupa vitamin, bisa berupa mineral, ataupun yang lain. Ya, meskipun ada seperti TDN daripada si kulit nangka ini naik, proteinnya juga naik. Nah, protein dan TDN naik ini efek daripada proses bakteri. Tapi yang menjadi problem utama adalah terjadinya penurunan kualitas nilai gizi. Kalau domba mau ya mau, tapi kalau dilihat ya tadi karena proses panas ini ada embun, pasti ada penurunan kualitas nutrisinya. Untuk berikutnya, untuk kualitas fermentasi ini, apakah fermentasi ini sudah matang atau belum, tidak tahu, dan tidak ada kriterianya. Apakah itu dari aromanya, apakah itu dari warnanya, dari rasanya dan sebagainya, tidak ada. Sehingga istilahnya kita menembak dalam gelap. Jadi bukan di ukuran domba ini mau, oh berarti sukses fermentasinya, tidak. Nah, kalau fermentasinya sukses, ya nggak ada masalah. Tapi saat proses fermentasinya ini belum selesai, maka akan terjadi kelanjutan proses fermentasi yang ada di dalam perut si domba. Nah, di perut domba ada bakteri. Di sini ada bakteri, bakterinya double. Kira-kira gimana hasil kesehatan daripada si domba yang kita pelihara ini? Karena yang di poin pertama tadi adanya pengurangan efek terbakar daripada proses fermentasi ini, bisa menyebabkan yang namanya domba ini kurus. Bisa juga menyebabkan keguguran. Ya karena prosesnya tadi, karena ada zat nutrisi yang terbakar. Sehingga kalau sahabatku semua memakai fermentasi full 1 hari, maka ada kemungkinan besar, saya tidak menjamin loh ya, ada kemungkinan besar domba kurus dan domba bunting keguguran itu bisa terjadi. Makanya saya sarankan pemakaiannya ini maksimal 40%. Karena saya menerapkannya 40%, alhamdulillah dombanya masih seperti ini. Kalau di bawahnya gimana? Lebih bagus. Jadi jangan pernah menghilangkan pakan alamiahnya. Berikutnya adalah karena dalam proses fermentasi ini butuh bakteri dan air. Tentunya ini menjadi sebuah catatan khusus. Bakterinya sudah bagus belum? E4-nya sudah bagus belum? Tambahan molasenya bagus atau belum? Penambahan airnya sudah bagus atau belum? Cocok atau belum? Misalkan nih, saat bakterinya kurang, ya yang terjadi proses pembusukan karena kadar airnya tinggi. Kedua, saat molasenya terlalu banyak, maka terjadi mencret. Yang ketiga, saat kadar airnya terlalu tinggi kemudian lembab, maka yang terjadi adalah
terjadinya pembusukan pada pakan. Itu ya dampak negatifnya. Sehingga sobatku semua harus bisa memilih dan memilah untuk pakan domba yang kita pelihara. Terlebih lagi dombanya domba breeding. Kalau fattening nggak ada masalah.